Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Jenny dari PT Kelompok Flamingo. Nah, hari ini saya akan membahas terkait modul inventory atau bisa juga dikenal dengan nama warehouse. Nah, di sini saya sudah membuat skenario di Google Docs. Nah, jadi ceritanya PT Flamingo ini seperti teman-teman mungkin sudah ketahui merupakan sebuah salon. Nah, di PT Flamingo tersendiri memiliki pusat Margonda dan cabang Kutek. Nah, oleh karena itu mereka punya dua warehouse yang terpisah nih, yaitu warehouse di pusat Margonda dan juga ada warehouse di cabang yang Kutek. Nah, jadi ceritanya apabila misalnya suatu barang itu dibutuhkan di warehouse pusat Margonda, maka warehouse tersebut akan melakukan pembelian ke vendor dengan purchase order. Nah, apabila suatu barang itu dibutuhkannya di warehouse cabang Kutek, maka warehouse tersebut akan meminta stok dari warehouse pusat Margonda. Apabila tidak cukup, maka dilakukan pembelian di warehouse pusat Margonda. Nah, secara umum rute pengiriman dan penyimpanan barang adalah sebagai berikut. Jadi dari vendor akan dilakukan pembelian ke salon PT Flamingo. Kemudian akan diterima di warehouse pusat Margonda. Nah, di warehouse pusat Margonda sendiri jadi dia ada ngestok, dia nyimpen barang untuk salon di cabang pusat, barang-barang yang dibutuhkan di cabang pusat, dan juga mereka melakukan pengiriman ke cabang Kutek apabila diperlukan. Nah, jadi di warehouse cabang Kutek ini hanya ada stok barang. Nah, selain itu ada pun berlaku reordering rules dengan ketentuan sebagai berikut. Reordering rules ini maksudnya menetapkan suatu batasan di mana stok barang di suatu tempat, di suatu warehouse atau suatu location itu tidak boleh melebihi di bawah jumlah minimal dan tidak boleh melebihi jumlah maksimal. Nah, di sini di warehouse pusat Margonda ini untuk produk gunting jumlah minimal stok itu harus 10 dan jumlah maksimal stoknya itu 20. Nah, di sini nama vendornya Arlen. Jadi Arlen ini kalau misalnya warehouse pusat Margonda ini butuh gunting, maka kembali ke vendor Arlen. Kemudian untuk produk hair dryer minimal stoknya 10, maksimal 20 dan nama vendornya itu Berry. Untuk produk shampoo jumlah minimalnya 50 dan maksimal stok 100 dan nama vendornya L'Oreal. Warehouse cabang Kutek gunting dan hair dryer dan shampoo ini semua sama. Nah, kenapa dibikin reordering rules? Ini mengotomasi jadinya apabila suatu barang itu dibutuhkan, maka bisa langsung dibuatkan purchase order secara otomatis. Nah, di sini saya sudah ada ini adalah UDU saya. Kemudian di sini saya pakai administrator. Di sini saya sudah install inventory. Kita bisa cek. Ini adalah inventory. Nah, pertama-tama yang saya buat adalah warehouse. Jadi di sini sebenarnya saya sudah mengerjakan semuanya, tapi saya akan demonstrasikan apa saja yang sudah saya buat karena cukup banyak yang saya buat. Di sini pertama-tama saya klik new warehouse, dan sini saya klik aja buat bikin warehouse baru. Saya telah membuat warehouse pusat Margonda dengan short name Margo, addressnya PT Flamingo. Kemudian di sini yang penting adalah karena pusat Margonda, warehouse pusat Margonda itu nge-buy dari vendor, dia itu buy to resupply. Nah, pertama-tama kalian harus bikin warehouse pusat Margonda dulu, baru kalian bikin warehouse cabang Kutek, short name-nya Kutek. Kenapa? Karena di resupply-nya ini kita settingnya itu dia itu resupply from warehouse pusat Margonda. Nah, ini penting ya. Kemudian di sini karena ini merupakan salon dan bukan perusahaan manufacturing, saya bikin warehouse roots-nya itu cukup simple. Bisa dicek di configuration, kemudian location. Nah, di sini di internal kita itu ada Kutek Stock dan Margo Stock. Dan maksudnya apa? Kutek Stock dan Margo Stock ini tempat mereka location buat nyimpan barangnya. Di sini saya nggak pisahkan karena mereka saya pikir salon itu jarang ya ada quality check buat produk shampoo dan lain-lain. Jadi saya cuma stok barangnya doang. Bisa diklik di sini, tab-nya di internal location. Ini tidak perlu ada yang diubah. Harusnya ini otomatis terbuat locationnya. Kemudian is a scrap location, is a return location and replenish location, nggak perlu diapa-apain. Kemudian di sini yang penting adalah parent locationnya. Jadi kalau misalnya kita internal, ini ada Kutek, ini physical locationnya itu Kutek, di Kutek.
Kemudian di sini internal location-nya atau kayak section di bagian koteknya itu dia ada tempat langsung stok gitu. Ini nggak perlu kita ubah, Margo Stock juga sama. Nah, selanjutnya yang perlu kita ubah adalah di bagian sini. Saya nentuin routes. Pertama saya nentuin routes di warehouse pusat Margonda. Nah, ini awalnya banyak yang beda ya, tapi ini udah saya customize supaya sesuai dengan skenario. Yang pertama itu kita ada routes by. By ini kita nggak ada source location-nya, nanti dia otomatis langsung bisa otomatis dia deteksi kalau source location-nya itu dari partner atau dari vendor. Di sini yang bisa dibeli adalah products, of course. Warehouse test order line nggak perlu karena kan kita nge-buy. Nah, kemudian destination location-nya adalah Margo/stock. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya kalau misalnya dia butuh, dia akan buy. Ini route yang dipakai itu adalah route buy. Kemudian yang kedua itu receive. Ini cukup mudah, jadi dia nge-receive ini juga di produk. Dia nge-receive udah kalau misalnya udah buy, udah dapat barangnya, maka dia akan di-receive. Kemudian disimpan di store gitu. One step, kalau two step kan bisa ada quality check, dia one step doang nggak ada quality check. Kemudian warehouse pusat Margonda. Nah, ini yang perlu ditambah adalah delivery. Dia tuh ada delivery, jadi dia itu ngedeliver ke warehouse dari nih kita bisa cek, kita pull from ini apa maksudnya? Kalau misalnya di kotek stok itu dibutuhkan, maka dia akan mendeliver barang dari Margo Stock gitu. Nah, ini yang perlu dicatat gitu. Nah, selanjutnya kita ada ini ya, kita ke warehouse cabang Kutek, kemudian kita klik routes-nya. Nah, di sini supply product from warehouse pusat Margonda. Nah, ini dia nggak ada buy, jangan lupa dihilangin. Jadi dia ada pull from Margo Stock. Kemudian, nah ini secara ini ya, ini otomatis ada destination location-nya itu physical location inter warehouse transit. Maksudnya apa? Maksudnya kan kalau misalnya lagi transit dari suatu warehouse ke warehouse lain kan nggak mungkin langsung nyampe gitu ya, kan pasti ada inter warehouse-nya gitu. Maksudnya di sini kita define ada sebuah inter warehouse ceritanya. Makanya jadi transfernya dari Margo Stock kemudian ke physical inter warehouse transit, kemudian baru ke kotek stock gitu. Kemudian setelah itu udah tinggal di receive aja, disimpan. Ya, kita pastiin lagi, sekali lagi udah benar. Ya, ini udah benar. Oke, nah setelah udah saya define routes-nya, maka saya akan ke products. Di sini udah ada products. Kayak agak ngelak gitu. Nah, ini ada products banyak, tapi products yang kita beli adalah gunting, hair dryer, dan shampoo. Sorry, ini salah. Kan ini nggak bisa di-sold ya. Kita ke bagian inventory, kemudian sebentar, ini di products-nya juga, masih ada yang salah. Kita ke warehouse, kemudian kita ke cabang Kutek. Ini udah, nah ini belum di ini applicable to products. Oke, kemudian kita ke products. Kita misalnya ke produk gunting, kita ke inventory, terus routes-nya kita simpan semua. Jadi dia bisa buy, bisa warehouse pusat Margonda, bisa ini yang semua routes yang kita udah define kita ini. Terus kita view diagram, terus kita cek warehouse pusat Margonda, kita overview, kita pastiin udah bener. Oh ya, ini apa? Ini tuh reordering rules. Jadi karena saya udah bikin reordering rules, makanya saya udah ke define. Atau enggak, ini nanti aja kita bahas reordering rules terlebih dahulu. Jadi yang penting yang harus kalian lakukan adalah ini can be sold-nya salah, kan kita nggak bisa jual hair dryer. Kemudian routes-nya kita checklist semua routes yang udah kita bikin tadi. Nah, selanjutnya saya bikin reordering rules sesuai dengan peraturan, sesuai dengan skenario.
Jadi caranya kita klik new aja, terus kita masukin produk, location, bla bla bla. Nah di sini simpelnya produk gunting, locationnya kutek.stock, on hand yang maksudnya quantity on handnya 0, forecastnya 20. Kenapa? Karena di sini saya prefer route-nya itu, ini makanya kalian harus define route-nya dulu. Jadi kalau misalnya dia itu nggak sesuai, dia itu mau nge-trigger route apa gitu, nge-trigger buying up, action apa, dia nge-trigger supply product from WH Pusat Margonda. Jadi apabila quantity on hand-nya itu tidak diantara minimal quantity sama maximal quantity, maka dia akan men-trigger supply product from warehouse Pusat Margonda. Nah, di sini itu tadinya pas dibikin reordering rules ada klik kayak reorder once, itu udah saya klik semua. Di sini air dryer sama, shampoo sama, min maxnya udah saya masukin sesuai dengan skenario. Minnya kalau gunting itu 10, 20 maxnya dan lain-lain. Nah, yang penting itu adalah saya bikin buat di Margo Stock. Apabila gunting, hair dryer dan shampoo-nya ini tidak sesuai minimal quantity-nya belum cukupi, maka dia akan memanggil action buy atau membeli dari vendor. Vendornya siapa? Di sini udah di-define Arlene, Berry dan L'Oreal sesuai dengan skenario. Nah, di sini ada tulisannya bisa nge-trigger nih, dia otomatis, tapi pas pertama kali kita klik bikin ordering rules, maka dia bisa nge-trigger secara otomatis. Di sini ada tombolnya nanti, order once. Nah, karena di sini bisa dilihat quantity on hand-nya itu belum mencukupi, ada yang belum mencukupi gunting dan hair dryer dan shampoo, maka ketika kita klik trigger, dia itu akan terbuat suatu purchase RFQ di sini. Nah, di sini saya udah melakukan udah bikin contohnya. Ini buat yang quantity yang shampoo. Nah, yang coba kita lihat di inventory lagi. Coba kita lihat di sini reordering rules. Nah, buat misalnya hair dryer. Nah, hair dryer di kutek itu masih 20, masih 0 kan. Nah, dia harus 20 gitu. Sedangkan ini kenapa tuh ordernya 0? Karena saya udah nge-trigger purchase order. Hair dryer di ini minimal 10, maksimal 20, minimal 10, maksimal 20. Nah, coba kita lihat di bagian purchase. RFQ hair dryer. Ini hair dryer ya. Dia akan terbentuk kuantitinya 36 untuk ngefill kekosongan yang ada di kutek maupun di Margonda. Nah, ini kita bisa tinggal confirm order aja. Di sini ini buat ngedemoin aja, saya langsung saya terima barangnya. Di sini saya validate. Nah, ceritanya udah. Terus di sini saya juga ini juga deh buat yang gunting. Kita confirm udah jadi purchase order. Nah, kita validate sampai dia done. Nah, kita bisa ke inventory lagi dan kita bisa lihat di products kalau dia udah bertambah on hand-nya. Tapi kalau kita lihat nih di bagian location ya apa? Ya, di bagian quantity. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia ini belum berpindah. Jadi dia ini masih ada di dia itu masih ada di Margo Stock. Dia itu belum berpindah ke bagian belum dipindahin ke bagian kutek. Jadi dia masih di Margo doang. Kenapa? Karena dia nih receipts-nya udah dari part ini tadi saya nggak ini ya, tapi kita nih yang tadi kita bisa bukan ini yang kemarin. Ini yang done yang tadi ya, udah done, kita beli 36, udah pengiriman sudah. Nah, sekarang kita delivery order. Jadi kita mau ngedelivery nih. Nah, demand jadi
Ini kita mau ngedelivery dari Margo ke cabang yang di Kutek gitu. Makanya kita udah demand ya, kita reserve, kita sini kita danin. Nah, bisa dilihat bahwa ini tuh otomatis ya di yang kekirim itu udah otomatis sesuai dengan yang dibutuhkan di Kutek gitu. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi di mana reserve-nya, kita ini aja. Nah, ini udah kekirim. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di Move History ini Move History-nya belum kita danin. Oh ya, maaf. Dia ini ada ke oh maaf, ini salah tadi. Nah, jadi tadi yang kita danin itu, kita ngedanin, jangan lupa bahwa kita ngedanin itu bukan yang dari Margo ke langsung ke Kutek Stok, tapi kita yang ngedanin itu adalah yang kita kirim dari Margo ke physical location atau inter-warehouse transit gitu. Jadi ini baru kita danin nah yang ini itu baru kita danin di bagian maksudnya kita baru ngedanin di inter-warehouse transit ke yang di Kutek gitu, baru di sini kita danin. Nah, baru bisa dilihat ini yang salah ya, ini yang kemarin bisa dilihat di sini reporting. Nah, bisa dilihat bahwa on hand quantity di Margo sama di ini on hand quantity di Margo sama di Kutek itu udah terpenuhi gitu. Sebenarnya di sini bisa kita lihat bahwa Gunting ini on hand quantity-nya itu 16. Oh ya, Gunting 16 karena minimal quantity-nya 10. Nah, berarti kita udah lihat bahwa di sini routes yang kita set itu udah berhasil dan reordering rules kita udah berhasil juga. Nah, di sini kita bisa coba cek buat mastiin aja lagi. Ini contoh aja hair dryer. Kita view diagram warehouse Pusat Margonda. Nah, ini adalah sekilas gambaran dari transfernya. Jadi dari partner vendor ini akan melakukan purchasing ke Margo Stock. Di Margo Stock ini ada define bahwa minimalnya itu 10 reordering rules, maksimalnya itu 20. Dan di sini dia ini again dia nggak langsung dikirim semuanya, tapi dia harus memenuhi reordering rules di sini dulu, baru dia bisa transfer ke Kutek Stock. Nah, yang di transfer ke Kutek Stock itu nggak langsung. Di sini saya ngedefine bahwa dia itu ke physical location dulu, kemudian baru ke kutek.stock kayak gitu. Ya, mungkin berikut terkait inventory kita. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih.